Avenue Salam Aleihim. Nggak pernah. Kalau nanya bantuan dari Arab itu tanya ke yang lain-lain. Di sini bukan anti Arab. Kami masih kurang yakin. Terima kasih, kita masih bergabung di Political Show dan saya akan langsung bertanya ya ke Mas Taufik. Mas Taufik, tadi sebelum break saya sudah tanya, Anda kan sempat melakukan penelitian ke Ponpes Al Zaitun. Kabarnya masuknya aja susah menembusnya. Apakah kemudian dari hasil penelitian Anda memang melihat ada yang terafiliasi dengan jaringan NII dan memang ada ajaran-ajarannya yang memang dalam tanda kutip menyimpang begitu? Iya. Kami dari LPPI itu sekitar bulan November tahun 99 itu sudah melakukan, boleh dibilang penyusupan lah. Dengan kami pakai perangkat wartawan, lalu berhasil mewawancarai Panji Gumilang hampir 5 jam. Jadi waktu itu benar-benar kita kuliti lah Panji Gumilang itu, sampai pada akhirnya Panji Gumilang mengakui bahwasanya memang dia adalah Abu Toto. Nah, karena di kalangan teritorial orang taunya itu adalah Abu Toto. Nah, cuman bahasanya dia menyatakan udahlah itu masa lalu. Yang penting kita bangun masa depan. Nah, itu ada pengakuan itu. Oke. Yang kedua, hasil penelitian daripada kami juga melakukan investigasi ke pesantren Gontor. Nah, kamilah yang pertama kali membongkar Panji Gumilang ada tulisan AS Panji Gumilang. Akhirnya kami ketemu dengan Kiai Syukri Jakrasi almarhum. Kami cari di buku induk, akhirnya menemukan namanya Abdus Salam. Abdus Salam, kelahiran Sembunganyar. Itu Panji Gumilang? Iya, itu Panji Gumilang. Dari situ kami juga ke tempat istrinya Panji Gumilang, Ibu Khotimah, di Menes. Nah, di situ kami ketemu pamannya dan ditujukanlah rumah di sana Abu Toto ya atau Abu Bakar yang udah hancur, namun ada satu kamar yang masih terawat lah. Di situ kami menemukan ini, karena sudah dapat izin dari pamannya Ibu Khotimah yang menikahkan Panji Gumilang sama Ibu Khotimah, ini tabanas atas nama Imam Prawoto. Oke, itu apa tuh? Anaknya Panji Gumilang. Oke. Tabanas, kemudian ini slip gajinya. Coba ditunjukin ke kamera. Ya, ini tabanas milik Imam Prawoto. Depannya mungkin ada tulisannya tabanas. Tabanas. Okay. Nah, ini slip gajinya Khotimah, istrinya Panji Gumilang. Okay. Dan ini ijazah daripada istrinya Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang adalah orang yang sama yang disebutkan di teritorial sebagai Abu Toto. Dan itu diakui dalam wawancara dengan Anda semua selama 5 jam saat itu ada dari Sabili, dari Gatra juga ada. Oke. Yang kedua, kami juga agak kaget keterangan dari paman beliau. Kami tanya kok ini kenapa ini berceceran nih? Waktu itu tidak diambil oleh tentara. Mereka sebut tentara dari Kodim. Karena sekitar tahun 80-an terjadi penggerbekan di rumah kita sebutlah Panji Gumilang lah di Menes, di mana dalam penggerbekan itu ditemukan buku Das Kapital. Yang saat itu yang punya buku itu tuh hanya orang komunis, hanya orang PKI. Jadi yang dikatakan oleh Pak Anwar Abbas itu menurut Anda itu benar? Bahwa yang bersangkutan Panji Gumilang terafiliasi dengan ajaran itu? Kalau dilihat dari ajaran bagaimana terjadi penindasan di teritorial maupun di Al Zaitun, penindasan terhadap karyawan-karyawan. Contoh penindasannya apa? Ya misalnya mereka digaji dengan gaji yang sangat rendah, jauh dari UMR. Tidak sampai separuhnya UMR. Bahkan di tahun 2000 kita menanyakan kepada istri-istri karyawan di sana itu digaji cuma 500-200 ribu. Sampai sekarang masih berlangsung? Kita belum update ya, tapi saat itu kita melihat ada penindasan yang luar biasa ya. Jadi kalau di Al Zaitun boleh orang tertipu dengan kemegahannya, coba dong tanya
apakah pegawai-pegawai mereka tersejahterakan? Itu pegawainya nggak tinggal di situ. Mereka kerja jam 6, pulang jam 6, tapi hidup dalam keterpurukan. Oke. Bisa ditanya langsung kepada masyarakat. Itu penindasan terhadap karyawan. Tapi soal keterkaitannya dengan jaringan NII, selain tadi memang yang bersangkutan ataupun Panji Gumilang nama aslinya adalah Abu Toto. Iya, Abu Toto. Nama aslinya Abdul Salam, ya, alias Abu Toto, alias Abu Ma'arik, alias Samsul Alam. Dia punya banyak nama, seperti yang ditemui di rekeningnya ya. Namun yang saya ingin sampaikan adalah jelas sekali temuan Majelis Ulama Indonesia, temuan Kementerian Agama, itu jelas sekali membuktikan bahwasanya ada hubungan relasi yang kuat antara NI KW9 teritorial dengan bukan saja dengan Abu Toto, tapi dengan Mahat Al-Zaitunnya. Jadi orang-orang yang berprestasi di teritorial, mereka kemudian dikirim ke Al-Zaitun. Ya, sebagai guru, sebagai karyawan. Jadi sangat jelas. Kalau Kementerian Agama saja sudah tidak dipercaya, kalau MUI saja sudah tidak dipercaya, kita mau percaya kepada siapa? Ya, ini terus terang saja ya. Ya saya apresiasi kepada Polri ya, terutama kepada Bareskrim. Kemarin sudah langsung memblokir rekening Mahat Al-Zaitun. Bagi saya ini sudah kuncian, ya sudah kuncian. Dan ini tidak digugat oleh pengacara, mestinya kan digugat. Ini tidak digugat. Karena artinya secara keseluruhan Ponpes Al-Zaitunnya ini juga sudah terafiliasi dengan NII, Anda ingin mengatakan begitu? Ya bukan terafiliasi lagi, bahwasanya produk daripada NI KW9 teritorial adalah Mahat Al-Zaitun. Cuma persoalannya kan begini, apa iya ini NII? Apa iya ini NII? Kalau NII kan zamannya Kartosuryo, dia mewajibkan sholat dalam peraturan MKT Undang-Undang Dasarnya Kartosuryo. Itu orang yang tidak sholat dihukum. Artinya ini memang sengaja ada upaya untuk melemahkan umat Islam, merusak citra umat Islam. Dan mohon maaf saja, ini satu hal yang mungkin menjadi perhatian semua pihak, terutama MUI, kepolisian, dan ormas Islam. Sebetulnya terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, penindasan yang luar biasa. Baik di teritorial, kan terus terang nih ya ini saya ingin tunjukkan. Awas penjahat berkodok PRT. Ini LBH Apik. Ya sama dengan teman-teman Mas kan satu grup kan ya. Poinnya apa nih? Nah, terus banyak sekali aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok NI KW9 yang setorannya ke Al-Zaitun. Artinya gini loh. Terus terang saja, YLBHI juga jangan menggunakan standar ganda. Ini kan kelompok-kelompok intoleran. Soal kedoknya kemudian ada istilahnya menggunakan penistaan agama, itu kan memang alasan hukum yang bisa dicari. Tetapi ya saya belum pernah dengar tuh yang namanya, saya terus terang kami dari LPPI, orang tua korban NI teritorial, itu berpuluh-puluh kali datang ke YLBHI dari zaman Cak Munir, ya. Tapi nggak tahu deh kalau urusannya Islam kayaknya YLBHI kayaknya nggak peduli deh. Tapi kalau urusan kalau giliran Ahmadiyah, ini saya terus terang saya tidak ingin kita harus ke Mas Ihsan nih, tapi saya mau kasih kesempatan dulu. Artinya jangan ada standar ganda, jangan ada diskriminasi. Sebab ini bukan hanya persoalan penistaan agama. Ini penipuan luar biasa. Ini bagaimana mencuci otak anak-anak bangsa untuk dirusak masa depannya. Mas Arief silakan. Nanti saya mau ke Mas Iksan sebagai mantan santri di sana. Silakan. Pada prinsipnya kenapa kemudian kami bersuara ya soal penodaan agama, karena siapapun bisa kena. Nggak hanya Panji Gumilang hari ini. Tapi terkait dengan tadi laporan yang sudah berpuluh-puluh laporan ke YLBHI nggak ditindaklanjuti. Kalau saya kira itu perlu di cross check laporan yang mana. Karena di tahun 2016 sampai kita laporan tuh tahun 2000, 2001, 2002. Tunjukkan aja Mas. Kita bisa cek. Kita bisa cek. Karena itu bisa ditanya ke Mas BW. Oh iya. Ya. Bahkan saat itu, maaf ya, kita ngadain diskusi Islam dan militer di kantor Kontras sama almarhum Cak Munir. Saya kan juga jebolan SKKN Kontras sama Usman Hamid. Ya, kita orang yang sama. Cuma maaf saja Mas ya, dalam urusan ini bukan saja YLBHI yang standar ganda, MUI juga standar ganda. Saya ingin menjawab ini aja. Harusnya ketika tahun 2002, sudah ada ketika terjadi
hasil investigasi bahwasanya banyak korban-korban NII, minimal MUI itu mengeluarkan flyer, mengeluarkan semacam ada peringatan. Ya, hati-hati loh kalau di kampus-kampus ini banyak nih mahasiswa nih. Ini korbannya mahasiswa. Ya, saya kira boleh saja Mas Taufik berpendapat begitu. Tapi kami di YLBHI ya ketika itu kasus memang menjadi wilayah fokus terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan hak konstitusional warga negara, terkait demokrasi, itu kita kan bela. Kasus Ustadz Abu Bakar Ba'asyir saat itu yang dituduh teroris, di awal itu YLBHI yang kemudian menangani. Kemudian kasus kalau mungkin kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik, di tahun 2016 sampai 2018 teman-teman LBH Bandung mendampingi 162 ya pengajar, ya pengajar dan karyawan di Mazhab Az-Zaitun yang di PHK sewenang-wenang. Kita gugat Az-Zaitun saat itu dan kita dampingi. Dan itu menunjukkan bahwa memang kami tidak kemudian melakukan kalau memang Az-Zaitunnya salah, ya kita gugat, nggak ada masalah. Ya, ini sebetulnya bukan soal orang, tapi soal apakah ini ada dimensi pelanggaran hukum atau hak asasi Sebentar, saya mau manusia. kasih kesempatan dulu nih ke mantan santrinya, ke Mas Iksan dulu. Mas Iksan, sebagai mantan santri dari Ponpes Al Zaitun, alumninya Al Zaitun, Mas Iksan, Anda pernah nggak ataupun merasa nggak tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa memang Ponpes Anda itu, Ponpes Al Zaitun memang terafiliasi sekali dengan NII KW 9? Ada ajaran-ajarannya? Ponpes Al Zaitun secara formal, pendidikan formal itu tidak terafiliasi dengan NII. Pendidikan formalnya, sekali lagi, santri atau pendidikan formal itu tidak terafiliasi dengan NII. Apapun itu, baik kurikulumnya atau kegiatan-kegiatan hariannya itu tidak terafiliasi dengan NII. Tapi baru kami bisa melihat itu terafiliasi dari kalau kita kenal sama karyawannya, nanti sebagian dari gurunya, baru kita tahu kalau ternyata ini terafiliasi dengan NII. Tapi itu atau dari ya? momentum-momentum tertentu. Tapi tidak terpengaruh terhadap kurikulum yang diajarkan kepada para santri? Semua berjalan normal? Tidak. Semuanya berjalan normal. Jadi di dalam Al Zaitun itu, dalam komplek Al Zaitun itu, nggak ada yang namanya kegiatan-kegiatan NII itu nggak pernah ada. Ajaran bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, bukan firman Allah, itu disampaikan nggak? Itu baru terjadi beberapa tahun ini, Mbak. Nggak pernah di zaman dulu tuh nggak ada. Jadi menurut kami yang alumni udah senior-senior ini melihat memang ada banyak banget perubahan dan perbedaan Syekh Panji Gumilang yang dulu kami kenal dengan yang hari ini kami kenal. Jadi menyanyikan yang ada lagu Yahudinya itu dulu zaman Anda nggak ada? Nggak ada, itu baru terjadi pas tahun 2010-2011. Dari informasi yang saya himpun dari alumni adik-adik kelas saya. Jadi semuanya berjalan normal ya ketika Anda di 2010 ke bawah itu semua berjalan normal, ajaran agamanya nggak ada yang menyimpang ya? Sejalan dengan hasil investigasi MUI tahun 2002 menemukannya seperti apa Pak Iksan? Memang tidak ada yang menyimpang ya, tapi mulai menyimpang ketika setelah 2010 ke atas, begitu Pak Iksan? Ya, betul. Kalau dari kurikulum ya nggak mungkin, kalau menyimpang pasti tidak diberikan izin dan keakreditasi oleh Kementerian Agama. Nah yang jadi faktor ini kan kemudian di luar kurikulum itu kan ada doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Yang ini kemudian menjadi rame kan. Jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh alumni kita Mas Iksan itu benar. Kalau kurikulumnya baik-baik saja, mungkin ada hidden agenda maksudnya? Ya, hidden apalah kurikulum atau apa ya yang selalu disampaikan. Belum juga nggak ada izin, mohon maaf Pak, dengan segala hormat saya sampaikan bahwa tidak ada sama sekali agenda atau hidden kurikulum untuk santri itu sama sekali nggak ada. Yang kita bicarakan tentang NII itu di luar komplek Mahat Al-Zaitun, justru orang-orang yang di luar komplek Mahat Al-Zaitun itu loh, gitu Pak, yang underground. Jadi kalau untuk santri itu benar-benar semalam itu kata Pak Firman, mantan pegawai Al-Zaitun, namanya pegawai Al-Islah dulu di Hotel Al-Zaitun, beliau mengatakan bahwa pengalaman beliau
kalau sudah di dalam komplek Al Zaitun tidak ada seorang pun boleh membicarakan tentang NII. Nah, begitu. Jadi di dalam komplek Mahat Al Zaitun itu harus clear tentang NII. Jadi nggak ada sesiapapun boleh bicara tentang NII gitu. Ya, ya. Iya, jadi apa yang disampaikan benar. Bisa jadi ada cruiser, ada kapal pesiar yang ini tidak kelihatan bagus di luar, tetapi di dalamnya kan ini perusak. Dan itu baru terjadi belakangan. Ya kan luncuran atau kata-kata atau statement yang disampaikan kan jelas tuh. Menggambarkan bahwa Panji Gumilang ya itu yang merusak Al Zaitun kan. Jadi memang yang bertanggung jawab ya hanya dia seorang. Iya dong, harus dipisah. Dari dia sendiri. Maka yang karena itu merupakan perbuatan pribadi yang bersifat yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum ya memang ya dia harus mempertanggungjawabkan. Oke, saya ingin putarkan ya statement dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Apakah betul memang yang masalahnya biang keroknya hanya di Panji Gumilang? Kita dengarkan sama-sama. Nah itu yang Al Zaitun ya, pidana terhadap orang. Lalu terhadap institusinya, kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang ya, yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan, lembaganya kita lihat perkembangan. Oke, Mas Ihsan, Anda sebagai mantan santri di situ memang sependapat ya dengan Menko Polhukam bahwa biangnya memang di Panji Gumilang, kalau di Ponpesnya di santrinya nggak ada masalah. Ya benar, karena semua kegiatan yang seperti Pak Taufik ungkapkan tadi, kegiatan-kegiatan beberapa saksi yang kayak Mas Ken itu semuanya terjadi justru di tengah-tengah masyarakat loh, bukan di dalam komplek Mahat Al Zaitun. Di tengah masyarakat. Jadi undergroundnya Al Zaitun. Oke. Iya, praktek demikian itu ada di tengah-tengah masyarakat, di Jakarta, di Tangerang, di Banten, di Bandung, Semarang, semuanya. Gitu. Bukan di dalam komplek Mahat Al Zaitun. Komplek Mahat Al Zaitun itu hanya monumen buat mereka aja. Jadi mereka akan datang ke Al Zaitun ketika momentum tertentu aja gitu. Seperti yang sholat Idul Fitri itu bukan santri ya kabarnya? Bukan, itu bukan santri. Santrinya sedang berlibur di masyarakat itu. Oke. Pak Ali, klien Anda dianggap ya biang kerok dari semua persoalan ini ya hanya Panji Gumilang. Jadi yang harus ditindak tuh sebetulnya secara pidana hanya klien Anda. Kalau persoalan klien Anda ini selesai ya berarti Ponpesnya bisa dibina kalau menurut Menko Polhukam. Ya, terima kasih Mbak Nana. Berkaitan dengan biang kerok atau bukan, jadi kan proses hukum ini kan masih berjalan, ya ini masih berjalan. Nah dalam konteksnya pada hari ini adalah masalah tentang penodaan agama atau penistaan agama. Ini jangan melebar-lebar, jadi saya bingung nih, saya juga pusing nih. Apa yang harus kami jawab sementara kami tidak mengetahui dapurnya Al Zaitun itu seperti apa. Namun proses hukumnya kalau memang ternyata dinyatakan terhadap tindak pidana penodaan agama, ya proses hukum kan masih berjalan, belum bisa ditentukan. Tidak bisa mengatakan bahwa pimpinan Al Zaitun itu dalam hal ini Panji Gumilang itu sebagai biang kerok, itu kan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Proses hukumnya ini masih berjalan. Biarkanlah dulu, biar berjalan dulu. Proses hukumnya supaya seperti apa nantinya. Baik, saya kasih kesempatan ke Mas Taufik. Supaya ditegakkan dulu. Oke, Mas Taufik. Jangan melebar kemana-mana, sampai ke NII lah, sampai seperti itu. Nah ini kita tidak tahu dapur seperti apa. Oke, gitu saya mau kasih kesempatan Mas. Dalam hal ini, ayolah kita. Sebentar Pak Ali, saya tahan dulu. Saya mau kasih kesempatan ke Pak Taufik. Pak Taufik silahkan. Ini yang biang keroknya hanya Panji Gumilang aja, Ponpesnya gak ada masalah. Ya, saya terus terang mengecam pernyataan Prof. Mahfud MD. Kenapa? Yang pertama, ini kan sudah masuk dalam wilayah penyidikan. Tapi dia langsung meng-cut, langsung mau lokalisir ini hanya Panji Gumilang.
Nah, ini nggak boleh Pak Mahfud nih, mohon maaf loh. Pak Mahfud, saya punya foto, 20 tahun lalu saya sudah bicara masalah ini sama Pak Mahfud ya. Jadi Anda sudah pernah ketemu dengan Mahfud MD 20 tahun yang lalu? Ada fotonya, sudah bicara tentang saya. Ponpes Al Zaitun? Ponpes Al Zaitun. Jawabannya apa Pak di saat itu? Ya saat itu karena memang waktunya singkat ya beliau tidak terlalu banyak. Tapi saya sudah pernah kasih buku ini sama Pak Mahfud MD. Pesantren Al Zaitun sesat. Jadi persoalan Mahat Al Zaitun ini harus dilihat secara menyeluruh. Apa hal-hal yang memang terjadi pelanggaran hukum. Jadi bukan hanya soal penistaan agama. Mohon maaf ya, Pak Menko Polhukam, ya yang bertanggung jawab terhadap keamanan ya, terus apa poinnya negara. Kita mau break dulu. Terus terang ya, lebih dari hampir 35 tahun masyarakat, rakyat, mahasiswa tidak terlindungi oleh negara. Ya, mereka menjadi korban daripada orang-orang yang kalau bahasanya YLBHI, orang-orang yang intoleran. Jadi nggak bisa disimplifikasi hanya Panji Gumilang saja, tapi ponpesnya juga. Iya, dia tuh perangkat. Ya ibarat pohon harus sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau Panji Gumilangnya saja yang ditindak, itu tidak menyelesaikan persoalan? Bukan, ini artinya hiruk pikuk ini memang dalam rangka untuk transisi kepemimpinan di Al Zaitun. Ada pihak-pihak yang memang ingin supaya ingin menghilangkan jejak adanya kejahatan. Jelas-jelas ya. Siapa ini pihak-pihaknya siapa? Ya pihak-pihak ya terus terangnya kalau zaman dulu disebut ya Ali Murtopo misalnya. Kalau yang sekarang kan jelas siapa. Tapi terus ada petinggi siapa maksudnya? Petinggi pemerintah gitu, menghilangkan jejak. Iya, jadi siapapun yang menjadi presiden, siapapun menjadi aparatur negara, ada tangan-tangan tersembunyi yang selama ini memang ingin melemahkan bangsa Sekarang ini. Masih ada nggak? Masih ada. Masih ada yang menjadi backingnya? Masih. Siapa? Yang pasti bukan Pak Muldoko. Ya. Siapa? Tapi mohon maaf saja. Siapa maksudnya ini? Siapa Kami sudah pernah melaporkan Pak Hendro Priyono ke Baris Krim Polri. Soal? Ya soal pengancaman. Pengancaman apa? Pengancaman bahwasanya buku kami nih, ya buku teman-teman yang mengkritis Al Zaitun dibilang buku iblis. Dan jadi artinya yang menjadi backing sampai saat ini Pak Hendro Priyono? Ya salah satunya Pak Hendro Priyono. Pak Muldoko enggak? Oh enggak, beliau artinya kurang teliti. Tapi kan sekarang Pak Muldoko kan jelas-jelas. Kalau Panji Gumilang macam-macam saya sikat kan gitu. Itu bagus pernyataan dari. Cuman ada backing di belakang ya. Apakah backingnya termasuk politik? Karena banyak sekali tokoh-tokoh politik yang selalu datang ke Ponpes Al Zaitun, ketemu Panji Gumilang dan berharap Ponpes Al Zaitun ini bisa menjadi lumbung suara setiap pemilu. Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.